Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Taufikur Rahman dari Universitas Nurul Jadid dengan NIM 25214000166. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Web Semantik dengan dosen Pak Fawaid. Di sini saya akan mengerjakan tugas mengaktifkan tabel CRUD anggota di menggunakan C4. Nah, pertama-tama kita hidupkan examnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menghidupkannya dan membuat tabel anggota. Nah, di sini saya sudah membuat tabel anggota dan di sini ada dengan ada name ID, nama, email, nomor HP, alamat dan pembuatan tanggal pembuatannya. Nah, di sini ID-nya saya menggunakan tipe integer dengan panjangnya 11 dan nama menggunakan varchar, email juga dengan panjangnya 100 dan nomor HP juga varchar dengan panjangnya 20. Nomor menggunakan teks dan tanggal pembuatan ini menggunakan datetime dan update ini juga menggunakan datetime tipenya. Setelah itu, setelah membuat tabel anggota, kita pergi ke CMD dulu untuk membuka aplikasinya dengan mengetikkan. Nah, kebetulan memang folder saya ada di directory C, tapi di sini saya akan mengeluarkan folder user terlebih dahulu dengan perintah cd.it. Setelah itu masukkan folder kita yang berisi folder aplikasi web kita. Di sini ada di exam. Setelah itu masuk lagi ke folder htdoc dan masuk lagi dengan nama folder aplikasi web kita, yaitu myapp. Nah, untuk membuka aplikasinya, di sini kita ketikkan perintah php spark serve. Setelah itu enter. Nah, setelah berjalan seperti ini, baru kita buka aplikasi web kita dengan perintah localhost 8080/login. Nah, untuk masuk ke dashboardnya, sini menggunakan admin example. Nah, saya otomatis saja dan passwordnya 1-6. Kita login. Tunggu sampai proses selesai. Nah, untuk tugasnya yaitu di sini mengaktifkan sidebar anggota ini. Nah, di sini saya sudah mengaktifkannya. Nah, ini kita coba tambah anggota. Di sini saya mencoba menggunakan memberi nama emailnya. HP-nya. Alamat. Kita coba simpan. Nah, di sini berhasil. Setelah itu ini berhasil. Kita ke codingannya untuk mengetahui bagaimana cara mengaktifkan sidebar anggota ini. Codingannya. Nah, pertama-tama saya membuat routes terlebih dahulu. Sini ada di myapp config. Di sini cari routes.php. Nah, di sini saya membuat
Ini kenapa membuat routes? Karena routes itu ibarat peta jalan. Nah, saat user buka URL tertentu, routes ini yang menentukan controller dan metode mana yang dijalankan. Nah, di sini ada ada routes yang menggunakan metode get, metodenya get untuk mengirim ke database. Nah, di sini dan anggota ini dan anggota ini controllernya, dan anggota ini controllernya, dan indeks ini metodenya. Nah, seperti di sini ada di controller ini ada anggota. Nah, itu ada anggota, terus indeks. Nah, ini untuk metodenya ini indeks, dan seterusnya juga. Ntar kita mencari routes, terusnya juga, dan fungsinya ini yaitu fungsinya controller anggota indeks ini, fungsinya untuk menampilkan daftar anggota dan seterusnya. Dan create ini juga, ini sama juga controller anggota, dan menggunakan metode create yang fungsinya untuk form tambah, untuk menampilkan form tambah anggota. Store ini juga fungsinya untuk menyimpan data anggota baru ke database dan seterusnya. Seperti delete itu untuk menghapus, dan edit ini untuk mengedit, dan update ini untuk update. Setelah itu setelah membuat peta jalannya, baru saya membuat controllernya sesuai dengan nama controller yang ada di routes tersebut. Nah, di sini tadi yang controllernya menggunakan controller anggota dan metodenya menggunakan indeks yang di routes tadi. Sini fungsinya untuk menampilkan halaman daftar anggota kan ya. Di sini ada find all. Find all ini fungsinya untuk ambil semua data anggota dari database. Setelah itu data dikirim ke anggota indeks. Nah, untuk create fungsinya ini untuk menampilkan form tambah anggota dan tidak ada proses database untuk di create ini. Dan store juga di sini mengambil datanya dari form post. Untuk di store ini akan get post, setelah menyimpannya save ke database, setelah mengisi semua, setelah itu save ke database. Setelah berhasil, nah baru redirect ke anggota atau mengalihkan ke anggota lagi dan kirim flash data sukses. Tentunya untuk delete juga sama, untuk delete-nya juga sama. Untuk di sini menggunakan ID untuk hapus data berdasarkan ID. Nah, di sini delete ID dan kembali lagi ke daftar anggota yang kirim flash data sukses. Dan edit juga di sini sama. Ambil satu data menggunakan ID, find ID ini, ambil satu data anggota dan cek jika data tidak ada, dan cek jika data tidak ada, maka tampilkan pesan error. Jika ada, tampilkan from edit.
Dan jika ada, tampilkan from edit yang mengambil dari data. Nah, dan update juga sama, yaitu mengambil data dari from edit. Update-nya menggunakan ID, sama juga. Dan data untuk berbarui ID, dan data untuk berbaruinya. Dan kembali ke tabel anggota lagi dengan mengirimkan pesan sukses jika data anggota berhasil diperbarui. Nah, setelah itu, setelah membuat controller anggota, sini saya membuat modelnya juga. Sini saya memberikan nama anggota model. Nah, kenapa harus membuat model? Karena model ini yang ngurus data dan database. Yang mengambil data dari database, menyimpan, mengubah, dan menghapus data yang berisi logika data. Nah, ini berada di model. Ibaratnya seperti gudang data atau otak data model ini. Nah, di sini kelasnya menggunakan nama anggota model. Nah, terus ada app model namespace-nya. Fungsinya supaya bisa dipanggil dari controller dengan use app model anggota model di controller tadi. Dan untuk app model ini, untuk menandakan file ini berada di folder app model. Nah, ini untuk ini ada protected tabel anggota untuk menentukan nama tabel. Dan primary key juga. Sini kolom ID sebagai kunci utama tabel dan dipakai saat find ID, update, dan delete ID ini. Dan allow field ini, sini ada nama, email, nomor HP, dan alamat. Di sini menentukan kolom yang boleh diisi dan wajib ada supaya save update bisa berjalan. Lalu ini fungsinya untuk proteksi allow field. Model ini dipakai di controller seperti ini. Nah, this is anggota model dan find untuk mencarinya. Nah, kesimpulannya itu anggota model berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan tabel anggota dan menyediakan fungsi CRUD tanpa query SQL manual dan menjaga keamanan field yang boleh diinput. Ini fungsinya dari anggota model. Setelah itu, setelah membuat model selesai, kita pergi ke view. Ini ada folder anggota dengan metodenya ada index, edit, dan create. Nah, di sini saya membuat index tampilannya terlebih dahulu. Di sini ada, saya jelaskan yang inti-intinya saja. Sini ada form tanpa anggota. Sini ini yang menggunakan metode post. Yang menggunakan metode post tadi, dan actionnya anggota. Anggota create ini untuk menambahkan anggota. Setelah itu bisa kembali lagi. Di sini ada dashboard, kembali ke dashboard lagi, dan seterusnya juga. Sini juga ada create juga untuk menambahkan anggota, sama. Nah, ini anggota store sesuai rutes tadi.
yang menggunakan method post. Dan actionnya anggota store. Dan data dikirim ke controller store. Maksudnya begitu. Setelah itu, yang di sini juga ada CSRF_field yang fungsinya keamanan bawaan code igniter mencegah CRF attack dan wajib saat pakai POS. Dan sama juga semuanya ini. Seperti ada nama ini untuk memberi nama labelnya yang menggunakan tipenya teks, dan require placeholdernya nama lengkap anggota. Ini yang berada di sini. Nah, yang berada di sini ini nama lengkap anggota. Maksudnya require tadi. Dan seterusnya juga email juga sama, tipenya email dengan placeholdernya require ini harus diisi. Nah, dengan placeholdernya ini contoh email dan seterusnya juga. Dan edit juga sama. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.